Allah ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Azza wa Jalla ada di atas langit. Dan itu banyak dalam firman Allah. Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, dan arsy ada di atas langit. Nanti akan saya jelaskan hadisnya. Kemudian juga kita tahu hadis Bukhari yang menjelaskan tentang sholat malam. Kalau tertinggal sepertiga malam, kata Nabi SAW, Allah turun ke langit bumi, turun dari atas ke bawah. Hadis Bukhari yang lain, pernah ada seorang lewat, tidak disebutkan laki-laki atau perempuan, kemudian diikuti oleh budak wanitanya di Madinah. Lalu kata Nabi SAW, berhenti sebentar, saya ingin tanya budak kamu ini. Maka tuannya pun mengatakan, silakan ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW kepada budak wanita itu, di mana Allah? Pertanyaannya itu. Maka kata perempuan itu, Allah di langit, di atas. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata perempuan itu, Anda adalah utusan Allah. Maka kata Nabi SAW, bebaskan wanita ini karena dia memberikan, dia wanita yang beriman. Dia wanita yang beriman. Jadi Allah ada di atas langit. Ini jawabannya. Di mana keberadaan Allah itu, Pak Ustaz? Setengah mengatakan di atas, setengah mengatakan di bumi. Menurut saya, Pak Ustaz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu, berarti Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Aras di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Allahu munazzahun anil jihati sib, kata akidah Thahawiyah. Allah suci dari 6 arah. Sib 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat tak bersentuh, dia jauh tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah, kalau dia bisa ditunjuk di mana Allah, Allah di atas, maka batallah ayat 2, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak, Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil. Tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kata akidah Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari. Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Apakah artinya Pak Ahmad duduk aja di kursi? Tidak. Apa makna ungkapan itu? Artinya duduk di atas kursi itu artinya isti'la, berkuasa. Itu maknanya. Jangan dikatakan Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, maka menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk namanya mujassimah, jisim, berbentuk, bertubuh, berfisik. Na'udzubillah. Betapa banyak ahlul bidah, baik Jahmiyah maupun Al-Mu'tazilah maupun Al-Asy'ariyah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Kata mereka ini melazimkan tempatlah, melazimkan waktulah, melazimkan macam-macam lah. Ya. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalilnya. Rasulullah SAW ya, berdoa mengadahkan kedua tangan di atas. Rasulullah SAW tunjuk Allah di atas. Ya. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW kemana? Ke atas. Ke atas. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas, dia mengingkari mukjizat Isra dan Mi'raj, kelazimannya. Ya, karena Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah kemana? Ke atas. Dan ini keyakinan yang diyakini oleh masyarakat secara umum. Fitrah masyarakat meyakini Allah di atas. Bukankah kita sering dengar kalau ada masalah kata mereka kita serahkan kepada yang di atas? Benar atau tidak? Sering dengar atau tidak? Malaikat Jibril turun dari Allah, mendapat wahyu dari Allah, turun kepada Nabi. Turun dari mana? Dari atas. Allah mengatakan tentang Nabi Isa, mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaihi, tapi Allah angkat Nabi Isa ke Allah. Angkat itu ke mana? Apa ada angkat ke bawah? Terlalu banyak dalilnya, ya. Tanzilul kitab, Al-Quran turun dari atas, terlalu banyak. Malaikat naik dari atas turun ke bawah, lapor kepada Allah, naik ke atas, amalan-amalan diangkat ke atas, terlalu banyak dalilnya. Ratusan dalil kemudian dibantah dengan otak bahwasanya Allah tidak di atas. Ya. Orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Mereka mengumpulkan dua yang kontradiktif.
Ini nggak masuk akal. Allah apakah di alam semesta apa di luar alam semesta? Allah tidak di alam semesta dan juga tidak di luar alam semesta. Terus berarti tidak ada kalau begitu. Ini Jahmiyah. Baik, orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan Allah tidak di atas. Terus bukankah dalam hadis-hadis yang banyak, hadis mutawatir, Allah akan dilihat di surga? Di antara kelezatan yang paling indah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka Allah tidak bisa dilihat. Di surga pun tidak bisa dilihat. Terus hadisnya dhaif. Gimana dhaif? Hadisnya mutawatir, 20 sahabat lebih meriwayatkan. Tapi mereka konsisten, Allah tidak berada di atas dan Allah tidak bisa dilihat di akhirat kelak. Muncul orang-orang Asy'ariyah, pendapatnya lain lagi. Kata mereka Allah tidak di atas, tetapi bisa dilihat di surga. Nah, dilihatnya bagaimana? Ada arah melihat atau tidak? Ya berarti Allah ada di satu arah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri, la tudamuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian akan melihat Allah dalam riwayat ayanan yaumal qiyamah. Kalian akan melihat Allah dengan mata kalian pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan. Rembulan di mana? Di atas. Bukan Allah seperti rembulan, tidak, tapi cara melihatnya. Sehingga kata Nabi, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kalau rembulan perlu kita berdesak-desakan? Tidak perlu. Demikianlah melihat Allah pada hari kiamat kelak. Orang-orang Asy'ariyah bingung, kata mereka Allah tidak di atas tapi Allah dilihat pada hari kiamat. Lihatnya bagaimana? Ya pasti ada arahnya enggak? Kata mereka Allah tidak boleh ditunjuk di mana, enggak boleh. Kalau ditunjuk salah, loh Nabi tunjuk Allah atau tidak? Kata Nabi, ya Allah saksikanlah. Makanya waktu ada orang datang kepada Imam Malik bertanya, "Wahai Imam Malik, kaifa stawa?" Bagaimana Allah beristiwa? Imam Malik marah. Berkeringat sampai dia marah. Dia berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa kita ngerti maknanya, itu di atas. Wal kaifu majhul, bagaimananya kita tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah. Kata Imam Malik, usir orang ini dari pengajianku. Beriman saja kepada ayat-ayat Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Sudah selesai. Itulah pemahaman para sahabat. Salaf tidak pernah mengatakan Allah di atas langit. Dalam Al-Quran disebutkan Allah beristiwa di atas arsy. Para salafun saleh tidak pernah dengan membaca ayat ini lalu berkata Allah di atas arsy. Akan tapi mereka berkata, aku serahkan urusan ini kepada Allah. Karena apa? Arsy adalah makhluk. Kalau Allah harus bertempat di arsy, lalu bagaimana sebelum Allah menciptakan arsy? Di mana Allah? Para ahli haq berkata, istiwa Allah lebih tahu, saya tidak tahu. Dan istawa sendiri maknanya ada 7 makna. Ada berkuasa, ada bersemayam, ada macam-macam makna istiwa. Lalu makna yang mana untuk Allah? Anda tahu istiwanya Allah? Nggak tahu, ya sudah, kenapa Anda mereka-reka harus duduk di atas arsy? Makna yang cocok untuk Allah adalah serahkan kepada Allah. Jangan ambil makna yang cocok untuk manusia, nanti akan merusak makna istiwa itu. Kalau pakai takwil, Allah berkuasa di atas arsy karena Allah memang berkuasa di atas arsy. Baik, ada pun hadis Jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi pernah menanya dalam riwayat Muslim tentang seorang budak yang dimerdekakan, hendaknya adalah seorang budak yang beriman. Lalu Nabi mengetes budak tersebut, Allah di mana? Lalu budak tersebut menjawab, fis sama, di atas langit. Lalu Nabi bertanya, siapa aku, mana? Oh, enggak ada Rasulullah. Kemudian Nabi berkata kepada tuannya, merdekakan dia karena dia adalah orang yang beriman. Hadis sahih karena Imam Muslim yang meriwayatkannya. Akan tapi lihat, kembalikan kepada usul akidah. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan lainnya, bahwasanya hadis Jariyah itu tidak begitu bunyinya. Apakah aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Hadis sahih, riwayat Baihaqi. Dan kisahnya sama tentang wanita ini. Kira-kira mana yang benar di antara dua hadis ini? Apakah benar yang harus ditarjih adalah riwayat Imam Muslim? Memang betul Imam Muslim didahulukan dari yang lainnya, itu urutan ke-102 menurut Imam Zainuddin Al-Iraqi. Jadi tarjih antara hadis dengan hadis itu ada. Bukan berarti setiap Bukhari Muslim harus didahulukan. Akan tapi ada riwayat lain bahasanya, asyhadina alla ilaha illallah. Apakah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kalau orang pengen masuk Islam pakai apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Apakah Allah di mana? Makanya dari inilah ulama mengatakan, hadis riwayat sahih, tapi maknanya tidak sesuai, maka ditinggalkan ini riwayat. Kita pakai riwayat yang benar, apa itu? Asyhadina alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka ini riwayat yang diambil. Cuman anehnya sebagian orang senang dengan riwayat itu, memang dia itu adalah anak keturunan orang Mujassimah. Mengatakan Allah berjisim dan bertempat, dan itu paling susah dibenarkan. Seolah berhujah dengan riwayat hadis sahih Muslim. Akan tapi riwayat lain mengatakan seperti itu. Kemudian kebingungan mereka akan terbaca. Allah itu ada di atas arsy. Terus disodorkan ayat Allah meliputi segala sesuatu. Lalu gimana gambarannya? Kemudian ada lagi dalam hadis sahih, Allah turun ke langit bumi setiap sepertiga malam akhir. Gimana turunnya? Gimana? Masuk itu? Karena dari asalnya salah sudah bingung. Kalau kita tidak, kita selagi sesuatu yang seperti itu kita serahkan kepada Allah, jangan banyak ditanya.
Jadi aneh mereka itu. Mereka tidak mau takwil. Kalau pengen kita jelaskan pada orang awam, takwil. Takwil artinya apa? Allah berkuasa atas ars. Kemudian Allah turun di sepertiga malam, rahmatnya yang diturunkan Allah secara khusus. Bukan Allah turun dari mimbar kayak begitu, bukan. Kalau ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah mengatakan tauhid kita serahkan kepada Allah.